Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Amin. Nah teman-teman, kali ini aku mau lanjutin video aku yang sebelumnya. Jadi video sebelumnya aku udah ke pasar dan juga bongkar belanjaan. Jadi di video ini aku mau beresin belanjaan aku. Dan pastinya di sini aku mau rapihin ya semua belanjaan aku ini, karena ini kalian bisa lihat belanjaan aku tuh emang masih berantakan banget ya, masih amburadul, acak-acakan ya teman-teman. Jadi ya udah, ini aku mau rapihin dulu. Dan ini tempenya itu kan emang belum jadi ya teman-teman, pas aku beli masih mentah gitu. Jadi aku mau pindahin dulu tempatnya, karena kalau misalnya tempe yang belum jadi ini tuh palingan didiemin 1 malam aja gitu ya. Nah itu tuh besoknya itu pasti udah jadi ya teman-teman, udah keras gitu. Jadi itu aku mau taruh aja di tempat lain dulu gitu. Ini serai yang kemarin itu aku belinya kan emang agak banyak ya teman-teman pas di pasar. Jadi itu tuh emang nanti rencananya itu mau ditanam gitu ya, cuman belum tahu sih kapan, dan aku nggak tahu nanti aku bakal videoin atau enggak. Karena bagusnya tuh nanamnya tuh pas kayak cuaca tuh lagi hujan-hujan gimana gitu ya teman-teman, kayak gerimis-gerimis atau tanahnya basah gitu. Dan kalau misalnya emang lagi gerimis atau lagi hujan kan nggak mungkin ya aku videoin gitu ya teman-teman, takutnya handphonenya malah basah gitu ya. Maklum lah teman-teman, handphonenya belum anti air gitu ya, masih handphone yang biasa. Nah ini tahu teman-teman, aku beli itu nggak terlalu banyak kan, tapi ya emang kayak tahu tempe itu tuh kayak wajib aja gitu ya dibeli setiap minggunya. Karena kan kalau kayak tahu sama tempe itu kan enak gitu ya teman-teman, dicampur-campur sama masakan gitu ya. Ditambah lagi kan Pak Som itu emang dia tuh nggak suka ayam gitu ya, ikan. Jadi ya keseringan itu masaknya tuh ya tempe, tahu, palingan digonta-ganti aja campurannya, misalnya sama jengkol lah atau ikan asin, ikan teri kayak gitu-gitu ya teman-teman. Ya harap maklum lah, Pak Som kan emang nggak doyan sama kayak ikan, ayam, daging apalagi. Tapi Pak Sam itu lumayan suka sama udang sih teman-teman. Nah kalau di pasar tempat tinggal aku tuh emang nggak terlalu setiap minggu tuh ada udang gitu ya. Dan kadang Pak Sam itu pas ada udang basah di pasar, dia malah requestnya udang yang udah jadi ikan asin gitu loh teman-teman. Udang yang udah jadi kering gitu loh, pokoknya udah dijemur gitu ya. Nah kadang tuh suka nggak ada gitu teman-teman, karena emang pasarnya dekat rumah itu nggak yang terlalu pasar yang gede banget gitu. Pasarnya juga di situ tuh sebentar banget teman-teman, palingan dari jam 6:30 gitu kan, misalnya kayak udah buka pasarnya gitu, palingan jam setengah 10 itu tuh pasarnya udah sepi teman-teman. Dan setengah 10 itu pasti kayak penjual itu udah siap-siap gitu ya buat ngemasin barang-barangnya dia buat pulang gitu, karena emang sesingkat itu sih waktunya. Mungkin karena emang pasarnya itu tuh adanya itu di hari Jumat kali ya teman-teman. Jadi kan hari Jumat itu kan agak singkat gitu ya waktunya. Jadi pasarnya juga waktunya tuh singkat banget. Pokoknya kalau misalnya pas udah ke pasar itu pagi-pagi tuh teman-teman, aku nggak yang terlalu banyak aktivitas sih ya. Palingan pun kalau misalnya aku ada aktivitas sebelum ke pasar itu ya palingan cuman kayak nyapu tipis-tipis gitu ya, sama nyuci baju misalnya gitulah gitu ya. Karena kalau misalnya aku pegang semua kerjaan dulu takutnya malah keburu kesiangan gitu, dan keburu nggak bisa dapat apa-apa gitu ya di pasar. Karena emang kan pasar itu cuma sebentar banget gitu. Jadi ya harus gercep gitu ke pasarnya. Beresin belanjaan kayak gini tuh ya teman-teman bener-bener nguras waktu dan juga tenaga banget ya teman-teman. Pokoknya bener-bener bener-bener menguji kesabaran juga sih teman-teman, dan bener-bener kayak capek rasanya gitu ya. Walaupun kerjanya itu nggak ada yang berat-berat banget, tapi kayak nggak ada hentinya gitu. Oke deh, lanjut ke videonya dulu. Ini aku mau ngungkep ayam teman-teman. Jadi ini ayam sisaan minggu kemarin tuh masih ada sedikit banget. Terus juga ayam yang aku beli tadi di pasar. Ini aku mau ungkep aja semuanya. Semuanya aku ungkep ya teman-teman. Dan ini aku pakai 2 bungkus untuk si bumbu raciknya ya teman-teman. Karena emang kalau satu tuh kayak warnanya tuh kurang cantik gitu. Jadi aku bikin 2 biar berasa aja bumbunya. Karena emang ini tuh ayamnya lumayan banyak ya teman-teman. Ini tuh aku bikin kayak gini tuh, ini lauk buat anak-anak dan juga buat aku. Karena kalau misalnya aku tuh nyambelnya itu teri, tempe gitu, tahu. Nah itu tuh aku bener-bener gak selera temen-temen ya, mungkin udah bosen gitu ya.
Jadi kadang tuh ya aku goreng ayam terus ngulekin cabe gitu, udah aku makan gitu teman-teman. Karena emang kadang tuh nggak selera aja sih teman-teman sama yang namanya tempe tahu teri, karena mungkin ya udah agak bosan. Cuman kalau Pak suami mah dia doyan-doyan aja gitu ya teman-teman, sambal-sambal kayak gitu. Pokoknya aku tuh sering ngalah sih seleranya sama seleranya Pak Su teman-teman. Karena jujur kalau aku sendiri tuh sebenarnya nggak yang banyak banget cincong kalau untuk urusan makan. Misalnya kayak ulek cabe aja gitu ya teman-teman. Terus kayak diguyur jeruk nipis atau digeprekin ikan asin kayak gitu ya, itu udah enak banget lah gitu ya makannya. Pokoknya gampang lah kalau aku mau makannya, beda banget sama Pak Su gitu ya teman-teman. Jadi ya kadang tuh pokoknya sering banget lah aku tuh ngalah seleranya sama Pak suami. Nah itu kalian bisa lihat aku juga ngungkep ayam kan, dan juga sambil ini ya teman-teman, sambil masak. Pokoknya di sini disambi-sambi ke sana ke sini biar gercep gitu ya. Dan ini tuh jurus cepet masaknya teman-teman. Biasanya kan aku siapin dulu ya semuanya itu di awal-awal sebelum aku itu masak gitu ya. Tapi ini tuh aku langsung satset sambil nungguin minyaknya panas. Aku juga nyambi buat motong-motongin tempenya sekalian gitu ya. Karena sebenarnya kalau misalnya masak-masak tuh kalau nggak di videoin beneran cepet teman-teman kelarnya gitu ya. Jadi kayak misalnya lagi manasin minyak itu bisa satset kayak nyiapin bahan-bahannya semuanya gitu-gitu. Jadi enak disambi kesana kesini gitu. Tapi kan kalau misalnya dikontenin kan nggak bisa gitu ya, segesit yang nggak dikontenin kayak gitu. Jadi kalau pas lagi ngonten itu ya emang agak lebih lama sih kerjaannya, harus lebih sabar gitu ya teman-teman. Nah itu tuh minyaknya udah panas ya, dan tempenya itu emang masih belum selesai, jadi aku kecilin dulu apinya biar minyaknya itu tuh nggak terlalu panas banget nanti, dan juga malah nantinya jadi gosong gitu ya. Jadi udah aku kecilin dulu apinya. Oke, alhamdulillah tempenya udah selesai, aku potong-potongin, langsung aja aku masukin ke dalam minyak yang udah bener-bener panas ini ya. Aku langsung cemplungin aja semuanya teman-teman, si tempenya tuh biar ini ya, biar cepet gitu. By the way, ini tuh aku masak buat menu makan siang ya teman-teman. Pokoknya ini aku masak langsung ntar tuh pada makan gitu ya, karena emang udah pada lapar juga. Jadi ini si tempe itu temennya adalah si teri gitu ya. Terus nanti aku juga goreng ayam buat si Twin, dan juga aku goreng telur dadar juga gitu ya, buat tambah-tambahan aja sih lauknya. Jadi biar lebih ada variasinya juga lah, beberapa macam gitu ya. Nah ini si ayam ini tuh nanti buat si Twin makan teman-teman. Pokoknya kalau misalnya punya bocil gitu ya, stok ayam ungkep tuh kayak berasa wajib banget sih teman-teman, karena itu benar-benar ngebantu banget. Pokoknya aku tuh senang gitu ya kalau misalnya udah punya stok ayam ungkep, kapanpun anak-anak itu pengen makan, ya udah tinggal ambil, goreng, terus jadi deh gitu ya. Palingan tinggal ditambahin kecap aja sedikit di nasinya, udah beres gitu teman-teman. Dan aku juga di saat aku lagi misalnya kehabisan lauk gitu ya, terus lagi mager buat masak dulu misalnya, ya udah aku goreng aja ayamnya, terus ntar aku ulek sambel dan aku makan. Sesimpel itu sih jadinya kalau misalnya udah punya stok ayam ungkep. Cuman aku untuk tempe dan tahu aku nggak ungkep ya teman-teman, karena emang tempe dan tahu itu tuh emang buat lauknya campuran masakan aku sehari-hari ya. Karena ya Pak suami tuh orangnya pemilih teman-teman, dia tuh serba nggak doyan ini nggak doyan itu, jadi ya kadang tuh suka bingung sendiri mau masak apa kayak gitu. Nah ini aku udah selesai goreng tempe dan juga teri, terus juga ayam buat anak-anak, terus juga itu telur dadar juga udah. Lanjut aja, di sini aku langsung aja tumis untuk si sambelnya. Pokoknya kalau misalnya masalah persambal-sambelan ya itu tuh wajib satu itu pakai cabai rawit, dan itu kan aku pakai itu cabai geprek ya teman-teman. Jadi cabai geprek dikasih sedikit, berhubung ini tuh mau aku utamain lauknya itu buat Pak suami, aku bikinnya nggak terlalu pedas-pedas banget, karena kalau pedas banget Pak suami itu malah nggak kuat ya. Dan kalau buat aku sendiri teman-teman, aku tuh bikin sambal terpisah gitu ya. Jadi aku tuh kayak rebus cabai geprek gitu ya sama bawang, terus nanti setelah direbus aku ulek, lalu aku tumis sampai mateng. Itu tuh aku simpan ke kulkas teman-teman setelah dingin gitu ya. Jadi nanti setiap aku mau makan, aku tinggal angetin aja sebentar gitu, terus aku makan deh gitu ya. Buat stok aja gitu teman-teman, karena aku tuh kadang suka kurang selera sama masakan buat ya Pak suami, karena dia kan nggak terlalu doyan pedas. Nah aku kalau masakan nggak pedas tuh kayak kurang berasa enak gitu ya makannya. Jadi aku tuh bikin sambal terpisah buat aku gitu teman-teman, biar berasa gitu ya makannya.
Oke deh teman-teman, setelah selesai masak ini aku memberes-beres dulu. Tadi tuh sambalnya itu udah langsung kami makan ya. Jadi udah pada langsung makan siang teman-teman. Pak suami, aku dan anak-anak tuh juga udah pada makan, cuman aku nggak videoin. Dan ini setelah makan aku lanjut mau beres-beres ya, karena tadi tuh bener-bener udah lapar banget teman-teman. Jadi nggak sempet beres-beres dulu gitu ya, makan dulu gitu ya, biar sekalian aja gitu teman-teman beresin cucian piring dan segala macem. Dan ini tuh tadi ada ayam ungkep juga yang udah selesai aku ungkep kan. Itu pas aku pindah pas aku lagi pindah yang dalam wadah, itu aku nggak masukin ke video ini karena itu nanti buat reels gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak masukin ke video YouTube aku gitu ya. Ya sekarang itu nyomot-nyomot sedikit lah teman-teman, kegiatan aku di YouTube buat reels gitu. Karena ya aku emang lagi mencoba peruntungan juga sih di platform yang lain dan semoga ada rezekinya. Amin. Oke, lanjut ke videonya lagi teman-teman. Setelah selesai masak, di sini aku ngelapin semuanya. Apalagi tadi habis ngungkep ayam, masak-masak gitu ya. Dan itu benar-benar minyaknya nyiprat kemana-mana. Dan di dinding itu, masya Allah ya, minyaknya itu lumayan banyak teman-teman. Jadi ini aku lap-lap sampai bersih ya teman-teman. Itu aku siramnya, aku semprotnya tadi kok disiram ya. Aku semprotnya tadi itu tuh pakai cairan cuci piring teman-teman. Jadi biar lebih keset gitu ya. Karena kalau misalnya ngebersih-bersihin kayak gitu tuh emang udah paling pas sih teman-teman pakai cairan cuci piring. Oke, di sini aku lanjutin pastinya buat nyuci piring ya, karena kalau ditunda-tunda nanti bakalan nambah lagi, ini tuh numpuk gitu. Dan ini aja tuh sebenarnya udah kebanyakan ya, kalian bisa lihat sendiri teman-teman, masya Allah. Tapi ya mau gimana ya teman-teman, kalau bukan kita yang ngerjain lah siapa lagi gitu ya. Kalau nungguin orang lain mah siapa juga yang mau bantuin gitu ya. Sebenarnya kayak Pak suami itu juga sering bantuin lah, kalau nungguin dia itu mah entah kapan-kapan ya teman-teman. Kadang itu kumat-kumatan gitu loh buat bantuin. Jadi ya udah sebelum istirahat pastikan dulu semua kerjaan beres, biar kalau misalnya nanti kita itu istirahat lebih tenang gitu ya, karena emang kerjaan di dapur udah kelar ya teman-teman. By the way, kalian lagi pada ngapain nih teman-teman? Masih ada nggak nih yang nonton sampai di menit ini? Udah hampir menit-menit akhir, masih ada nggak sih yang stay nonton sampai akhir? Boleh dong teman-teman komen-komen di bawah. Aku minta maaf ya teman-teman, belum bisa nih sapa-sapa kalian secara langsung gitu ya. Kayak di video misalnya nyebutin nama, nyebutin daerah tuh mohon maaf banget, aku belum sempet banget teman-teman. Karena emang sekarang dunia nyata tuh lagi agak padat gitu ya kegiatannya. Jadi kadang tuh aku nggak ingat gitu teman-teman pas dubbing buat sapa-sapa kayak gitu ya. Jadi palingan aku sapa-sapa secara keseluruhan dulu ya. Pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah selalu support aku, yang udah selalu nonton video aku sampai habis, yang udah selalu nonton tanpa skip iklan gitu ya, dan yang udah selalu gercep. Pokoknya aku bener-bener berterima kasih banget sih sama kalian semua ya teman-teman. Tanpa kalian semua apalah artinya channel aku ini. Dan aku berharap sih teman-teman, semoga channel aku yang sederhana ini, yang kegiatannya juga itu-itu aja, bisa membawa hal positif gitu ya teman-teman. Misalnya kalian yang tadinya mager bisa jadi rajin, beres-beres juga gitu ya. Pokoknya bisa menularkan sesuatu yang positif lah gitu ya, aku berharapnya. Semoga ya teman-teman, amin. Nah teman-teman, ini aku lanjut ke videonya dulu ya. Ini tuh udah hampir kelar aku cuci piring teman-teman. Pokoknya kalau untuk cucian piring itu emang gak ada habisnya sih ya. Misalnya kayak habis cuci piring ini nggak lama lagi, nanti pasti bakalan ada aja lagi cucian piring yang dateng gitu ya. Pokoknya nggak bakalan ada selesai-selesainya deh teman-teman. Cucian piring tuh selalu aja gitu ya. Ada terus kayak gitu. Oke, alhamdulillah lega banget rasanya teman-teman. Udah selesai aku nyuci piring, dan ini tuh udah bersih lagi untuk meja kompornya ya, dan sinknya juga. Dan ini aku mau beresin belanjaan minyak-minyak ya teman-teman ke dalam wadah. Oke deh, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa jadi inspirasi, bisa jadi motivasi dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.